Sebelum kita menjawab haruskah kita sekolah, kita harus tahu betul apa tujuan kita bersekolah. Benarkah sekolah untuk mencari ilmu atau hanya untuk bersenang-senang, ketemu sama teman atau idola kita? Hehehe. Meski saya ini pernah menempuh pendidikan guru di salah satu universitas keguruan terkemuka di Surabaya, setelah lebih dari 10 tahun saya mempertanyakan kembali tentang sekolah. Hal ini tidak terlepas dari fenomena ketika saya menjadi seorang guru. Dulu, sekali lagi dulu ya, di awal-awal menjadi guru, mindset saya adalah bahwa sekolah itu untuk mendapatkan nilai yang bagus, sehingga diterima di sekolah favorit menurut versi sebagian masyarakat. Maka yang terjadi adalah nilai-nilai ujian seolah-olah menjadi faktor penentu segala-galanya. Karena untuk masuk ke sekolah favorit versi sebagian masyarakat tadi harus menggunakan nilai ujian. Namun, setelah 8 tahun, saya mulai mempertanyakan lagi. Ternyata beberapa anak saya yang dulu nilai ujiannya bisa dibilang tidak terlalu bagus, mereka justru memiliki potensi yang lain. Ada yang mengembangkan bisnis, ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi musisi yang saya bisa katakan sangat berkelas, hebatlah pokoknya. Ada lagi yang jadi olahragawan, ada yang cakap berkomunikasi, sangat percaya diri ketika dia perform. Faktor itulah yang membuat saya memilih belajar lagi dalam mendalami psikologi pendidikan. Nah, setelah saya mendalami psikologi pendidikan, banyak hal unik yang saya temukan. Salah satu dari sekian banyak hal unik tadi yaitu tentang multiple intelligence, kecerdasan majemuk, teori dari Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind, teori multiple intelligence tahun 1983. Ada 9 macam kecerdasan manusia, tapi saya tidak membahasnya satu persatu sekarang. Saya akhirnya menyadari betul bahwa setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu kenapa saya harus paksakan hanya bidang keilmuan tertentu? Kenapa tidak kita fokuskan saja pada menggali kecerdasan anak, kemudian mengembangkannya sampai menjadi ahli? Lalu buat apa kita sekolah? Maaf, saya tidak underestimate dengan sekolah loh ya. Saya hanya mempertanyakan kembali. Kalau saran dari saya nih, pertama, cari passion kita ini apa? Dan jangan goyang, karena terkadang passion kita ini nggak terlalu menghasilkan uang. Kita sudah ganti yang lain, mencari yang gampang menghasilkan uang. Jangan begitu, tetap fokus pada passion kita ini apa sebenarnya. Contoh nih, ada orang Jepang ya, yang terus fokus melipat kertas. Setelah beberapa tahun, dia menjadi ahli melipat kertas. Jadilah yang namanya origami. Lalu gimana kalau kita masih bingung dengan passion kita ini apa? Nah, yang kedua nih, carilah sebanyak-banyaknya pengalaman di bidang apapun. Karena dengan pengalaman itu, kita bisa belajar. Dan ingat, jangan pernah mengharap imbalannya dulu. Kalaupun ada, ya anggap sebagai bonus lah. Nanti suatu saat nih, kita akan menemukan passion kita ini sesungguhnya apa. Berbagai pengalaman tadi, kita nggak akan menemukannya di sekolah. Mungkin bukan kita ya, mungkin saya yang masih belum menemukan sekolah yang memberikan fasilitas berbagai pengalaman seperti itu tadi. Kalaupun ada, saran saya bersekolahlah.